Kita ke informasi lainnya, sejumlah mahasiswa yang sedang KKN terjebak saat erupsi gunung lewat topi laki-laki. Satu orang mahasiswi sesak nafas hingga harus dibopong rekan-rekannya. Para mahasiswa tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, panik saat terjadi hujan abu vulkanik. Satu mahasiswi dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Peristiwa ini terjadi saat erupsi gunung api lewat topi laki-laki. Selain mahasiswa, sempat juga beredar video viral polisi terjebak saat membantu evakuasi warga. Sementara pihak kampus membenarkan peristiwa itu, universitas telah mendistribusikan air minum bersih dan masker untuk dibagikan kepada mahasiswa KKN dan warga terdampak. Para mahasiswa pun telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Sementara mahasiswa yang mengalami sesak napas telah dievakuasi ke kota Maumere untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Flores Timur, Joni Nura, Anyus melaporkan. Sejumlah lokasi masih terendam banjir. Di Kembangan, Jakarta Barat, banjir menggenangi rumah dan jalan. Sementara tanggul sepanjang kurang lebih 5 meter yang baru saja diperbaiki jebol di pertogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jakarta banjir masih mengenangi rumah dan jalan di kawasan Kembangan. Kemacetan pun terjadi pagi ini. Warga yang akan melintas harus antre lantaran air masih cukup tinggi. Banjir di kawasan Kembangan terjadi sejak tadi malam. Meski sempat surut, namun warga diminta tetap waspada. Sementara itu, rembesan dan luapan air dari Kali Krukut terus mengalir dan menggenangi permukiman warga RT 6, RW 3, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanggul sepanjang 5 meter ini jebol akibat tak mampu menahan derasnya arus Kali Krukut. Untuk mengantisipasi banjir semakin parah, warga dan petugas menempatkan beberapa karung berisi pasir sebagai tanggul sementara. Berapa meter bang yang jebol bang? Ya kurang lebih 4 meter kan. 4 meter bang ya. Ini akibatnya jadi air makin banyak masuk ke permukiman bang ya? Iya betul. Sebelum jebol pada dini hari tadi, tanggul ini baru beberapa jam sebelumnya diperbaiki oleh petugas dengan memasang brobjong kawat. Akibatnya, ratusan rumah warga yang tersebar di RT 6 RW 3 terendam hingga mencapai 80 cm. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Sementara banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi serupa juga terjadi di Tangerang, Banten. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kampung Cibeber, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagian warga masih mengungsi di rumah kerabat, sebagian lagi kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur sisa banjir. Namun mengingat intensitas curah hujan yang masih tinggi dan pemukiman warga berdekatan dengan Kali Cilema Abang, warga masih cemas khawatir akan terjadi banjir susulan. Saat ini, warga yang masih bertahan di rumah tetangga mereka membutuhkan bantuan obat-obat serta bantuan logistik. Ketinggian hampir 2 meter. Iya. Jadi sekarang udah 1 meter surutnya. Nah terus gimana sih Pak kondisi rumah Bapak nih yang terendam banjir? Barang-barangnya seperti apa? Udah diselamatkan belum Pak? Ya sementara itu kulkas kerendam, sama lemari plastik pada terguling. Di Tangerang, Banten, ratusan rumah warga di perumahan Taman Mangu Indah terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Ruas jalan Cagar Raya pun lumpuh dan tak bisa dilintasi kendaraan. Banjir karena intensitas curah hujan yang tinggi serta jebolnya tanggul pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan mereka. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan, terdapat 20 lokasi titik banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 1 meter. Tim Liputan Ayus melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas Sains Siang. Pemirsa, angkutan kota syarat dengan penumpang terguling di Jalan Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir kurang konsentrasi. Info nomor polisi terdekat di Sumberjo, ada laka itu yang meninggal, ada yang ketiban angkot. Warga ramai-ramai menolong penumpang angkutan kota yang terguling di Jalan Pantura, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Angkutan kota ini sebelumnya melaju saat kondisi hujan gerimis dan jalanan licin. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot kurang hati-hati dan kurang konsentrasi saat hendak berbelok. Roda angkot sempat naik ke pembatas Jalan Pantura dan Jalan Lingkar Kaliwungu.
Akibatnya, angkutan terguling dan seluruh penumpang terluka. Seorang pengendara motor tertimpa mobil angkutan mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Itu nimpa motor atau gimana, Mas? Langsung nimpa motor, Mas. Nimpa motor. Itu penumpangnya banyak, Mas? Ya korbannya mau korot, Mas, tapi aman kabeh. Penumpangnya banyak? Penumpangnya banyak. Banyak ya? Langsung aman langsung. Oke. Mas Intan, Mas Intan. Oh, Mas. Joko. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung memeriksa sopir angkot yang juga mengalami luka ringan. Kasusnya dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, Ayus melaporkan. Inilah detik-detik saat seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini ini mengalami sejumlah luka. Bahkan, 2 bola matanya turut terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Selain itu, pecahan kaca juga masuk ke rambut dan baju korban. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 6 Juli 2025 sekitar pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Usai kejadian, korban langsung turun di stasiun Solo dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Pemirsa, sejumlah pasangan kekasih ditangkap polisi saat asik pesta miras hingga berbuat mesum di sebuah rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, kasus perekrutan komunitas pecinta sesama jenis melalui media sosial dibongkar polisi di Lampung. Polisi menggerebek sejumlah pasangan kekasih yang diduga berbuat mesum di sebuah rumah terbengkalai di Bacini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka berada dalam satu kamar di lantai 2 rumah yang tanpa sama sekali penerangan. Satu pelaku sempat kabur dengan nekat melintasi atap rumah warga. Sebelumnya, polisi mendapat laporan warga yang resah dengan aksi para pelaku. Di lokasi, polisi juga menyita plastik bening bekas sabu, botol miras, dan lem untuk mabuk-mabukan. Demi pemeriksaan lebih lanjut, pasangan muda-mudi selanjutnya digiring polisi ke Mako-Polsek Makassar. Sementara waktu dilakukan pembinaan di mana petugas juga memanggil orang tua mereka. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Ayus melaporkan. Tim Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktik perekrutan komunitas pria pecinta sesama jenis melalui beberapa grup di media sosial. Mereka ditangkap setelah polisi mengungkap 2 grup media sosial yang ternyata menjadi tempat beredarnya konten pornografi secara masif. 3 orang diamankan dalam kasus ini, yakni IJM yang merupakan admin utama, diduga merupakan pendiri sekaligus pengelola grup. Sementara 2 lainnya, SR dan HS, berperan aktif menyebarkan materi asusila ke dalam grup yang anggotanya mencapai lebih dari 16.000 orang. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap rekrutmen anggota gay di Lampung telah dimulai sejak 2017. Mereka mengajak pengguna media sosial jadi anggota grup yang menayangkan konten video porno sesama jenis. Tujuannya untuk merekrut anggota baru yang memiliki penyimpangan seksual. Dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa admin dan yang melakukan pelanggaran di bidang pornografi. Sehingga kita telah melakukan